الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تموتن أحدكم حتى وهو يحسن الظن بربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang rahimahullah, kita sambungkan kembali pengajian kita malam ini menerangkan tentang dunia dan kematian. Lepas tentang malam ini dua nasihat tentang dunia dan kematian. Qala al-Musallim An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada sabda Nabi, tarkud dunia amaru minas sibir wa asadu minal khatmi suyuf. Dunia dan kematian. Udah Nabi meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada abu sejam atau brokoli. Ya, ada yang nyambat brokoli sejam. Bentuknya kristal, warnanya abang kalau pecah, tapi kalau kumpul, kalau bulan warna hitam. Itu pahit, tapi jamu untuk obat malaria. Tapi kita bicarakan masalah dunia dan kematian. At-talqu maknanya cerai atau putus, berpisah. Siapa orang yang berpisah dengan dunia, yang kata Nabi meninggalkan dunia itu lebih baik daripada jajah, yaitu orang yang mencintai dunia lupa akhirat. Padahal kematian itu satu keniscayaan. Tidak ada orang yang tidak meninggal. Mati itu pasti. Dan manusia harus menyadari tentang saat di mana nanti kematian itu datang. Karena kematian itu bukan peristiwa kecil, dia peristiwa besar. Baik bagi orang yang soleh maupun bagi orang yang durjana. Orang yang maksiat, dia tidak mengetahui hakikat kematian. Tapi ketika datang kematian itu bukan dan setelah mati itu bukan tanpa air. Ada tiba-tiba datang yang kaya dimati, habis itu
Habib. Bahkan kematian itu menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasib dari betul terwujudnya meninggalkan dunia. Makanya orang yang meninggal itu pada meninggal dunia. Meninggal dunia berarti akan memisahkan antara orang tadi dengan dunia ini. Kematian itu akan meninggalkan dunia. Dunia akan didatangi oleh kematian. Maka kata Nabi, amaru minas jibil wa asadu minas syuyuf. Apa itu? Lebih pedih daripada tusukan pedang. Makanya kata Nabi, kematian itu didahului dengan sakarat. Innal mauta sakarat, innal mauta sakarat, innal mauta sakarat. Nabi merasakan sakarat, dan sakarat itu seperti diibaratkan kulit dan dikupas dan daging. Nah, kebayang terwujudnya amal minus jibil wa asad bahwasannya kematian itu lebih pahit daripada jajam, lebih pedih daripada pedang yang menyayat tubuh manusia. Kematian bagi orang yang beriman menyenangkan, bagi orang yang tidak beriman menyakitkan. Dan tidak seorang pun yang tidak merasakan sakitnya kematian. Walaupun kemudian Nabi mengata, wahai Israel, adakah yang lebih ringan dari ini? Kata Israel, tidak ada. Untuk engkau ya Muhammad seperti bulu atau benang yang dicabut dari adonan. Dia menghadap benang dalam tepung atau gula, ditarik, itu sudah panen ringannya. Itu pun rasanya. Kemudian Nabi minta kepada Allah Ta'ala keringanan agar umat beliau diringankan. Allahumma hawwaina alaina fi sakaratil maut. Makanya sering-sering baca doa itu supaya mendapat keringanan ketika dalam keadaan sekarat. Karena tidak ada orang yang mati dan didahului dengan sekarat. Bagaimana orang yang beriman? Kalau orang yang beriman meninggal, dikatakan innal mu'min, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza hadara maut, apabila mendatanginya kematian, yubasyiru bil rahmati, maka orang tadi diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu. Innal mu'min idza hadara maut yubasyiru bil rahmati. Orang yang beriman apabila datang kematiannya, maka diberikan kabar gembira. Beriman. Lalu orang yang beriman yang dikabari tentang rahmat, wa ahabba liqa'illah, ia senang karena bertemu dengan Allah. Sebaliknya, wa innal kafir idza hadara maut, apabila orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang maksiat dan beriman, apabila datang kematiannya, nubasyiru bi azabi, maka dikabarkan kepadanya siksaan. Nah, beriman nubasyiru bi rahmati. Sementara yang tidak beriman nubasyiru bi azab. Sama-sama diberikan kabar, yang satu kabar gembira dari rahmat,
yang satu kabar menyedihkan dengan azab. Maka orang yang kafir tadi fakariha itu kita kada mau mendapat rahmat Allah. Namun yang beriman fa'aba kami illa. Jawab Allah, mati itu jangan ditakuti. Takut mati jangan. Wali mati kan? Takut mati jangan. Wali mati jangan. Siang mati. Ya. Mun wali mati bisa jelek takut mati. Saking beraninya mati, ya bisa melakukan kematian dengan cara yang tidak dibenarkan. Kalau dia takut mati, kemana dia berlindung? Tapi siapkan kematian. Kata Nabi, ja'at mauta bima fihi ja'at rajifah. Akan datang kematian itu dengan segala akibatnya dan datang dengan mengejutkan. Tak tahu tiba-tiba muncul malaikat Israel akhir. Oleh karena itu kata Nabi, aksaruhum lil maut zikr. Perbanyaklah akan engkau mengingat mati. Wa ahsanuhum lahu i'tidad. Sebab orang yang mengingat mati dan mempersiapkan diri, wa ahsanuhum i'tidad, maka orang itu akan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang beruntung. Ulaika akyas, dan itulah orang-orang yang pandai. Siapa orang yang pandai? Orang yang menyiapkan kematiannya. Orang yang menyiapkan kematiannya. Berikutnya, wala taqruha ahadun illa aqullu mithla yu'tihi syuhada. Dan tidak ada bagi manusia yang meninggalkan dunia melainkan Allah akan memberikan anugerah. Rupanya dunia ini menghalang-halangi kematian. Sebab orang yang cinta dunia dilupakan dengan kematian. Harus ikmal dunia kata anada ta'isu abada wa mali akhirata ka'anaka tamutu ghadan. Boleh kamu bekerja di dunia, berusaha, termasuk mencintai dunia, mengambil dunia, tapi untuk bekal kematian. Al-Qayyis manjana Allah wa amna bima ba'dahu. Orang yang pandai itu bukan orang yang pandai mengukur angin, bukan. Orang pandai mengukur angin, tidak. Orang yang pandai, orang yang menyiapkan hari esok ketika kematian menjemput. Nah, kata beliau, wala taqruha ahadun illa aqtahu mithla ma yu'tihi. Orang ini diberikan oleh Allah kabar gembira, yukti diberikan oleh Allah kedudukan syuhada seperti orang yang mati syahid. Kalau berangkat ke medan perang itu tidak tahu apakah dia terbunuh atau dia yang membunuh. Tapi Allah berikan yukti syuhada. Nah, kita tidak perang, tapi dunia kita kalahkan. Mengalahkan dunia itu adalah pahalanya seperti syuhada. Tapi bagi orang yang beriman, kalau tidak beriman aneh, nyaman Pak. Karena meninggal
dengan dunia itu lebih baik daripada jajal. Ulun pernah merasakan jajal sama empedu kambing. Nah kalau coba kita potong itu nah, nempel di hati, ternyata nak potong gak pinter banget. Rabit yang punya uratnya terjodoh kita peminum, pahit benar, masuk sudah, tapi nanti lidah ini, ya Allah, kenapa dia berbulan, makinnya jajab pernah minum, pahit, mau tahan muntah ya, tak bilang, insya Allah, itu gambaran apabila orang itu sudah di hati dunia susah. Lanjut. Wadah Tuhan illatun, nang saja sedikit, illa diakluh wasyabahan nafas. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah akal, namanya akal walizi. Nah, jadi dunia itu dipilih tapi ditahan oleh akal, maka menjadikan dia orang yang beruntung. Yang kedua, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana niyatul akhirah, jama'a Allahu samlahu." Siapa orang yang niatnya hidup di akhirat, maka semua kebaikan terpenuhi. Maka niatul akhirat, siapa orang yang niatnya akhirat, jama'a Allahu, dikumpulkan oleh Allah kebaikan. Dunia dikumpulkan dengan kebaikan. Wa man niyatud dunya tafarraqallahu, siapa orang yang niatnya dunia, maka diberikan oleh Allah Taala. Wa ja'ala ainan fi qalbihi dunya rahimah, maka diletakkan di dalam bayangan matanya dan pikirannya dunia yang menjadi dunia. Masya Allah, sudah selalu kita. Wa man kana niyat dunya faradallahu alaihi amruh. Jadi kalau niatnya itu akhirat, maka Allah semaratkan kebaikan bagi. Kalau niatnya dunia, justru oleh Allah dijaga berbeda. Lalu ada penyair di kitab ini memuat daripada kalam penyair. Apa yang ada penyair? Ya man bidunya tawala qadallahu kullal amal. Wahai orang yang sibuk mengurusi dunia, sungguh engkau telah tertipu oleh anak-anakmu yang manja. Awalam yazal fi ghaflatin, sehingga engkau dilupakan dan senantiasa lupa, hatta dana minhu ajal, sampai datang kematian. Al-maut ya'ti baghtatan, kematian itu akan datang kepadamu dengan tiba-tiba. Wal qabru sujukun amal, sementara kubur itu petinya amal. Jadi bayangin Pak, peti yang dibikin itu kira-kira 60 kali 2 meter, tapi ada 60, ada jarak 60 lah kalau panjangnya itu 180 atau 90. Itu harus menjadi sudukun amal, partinya amal. Lalu isbir ala ma'ahwadha, sabarlah terhadap ketakutan
Takut-takutnya tidak boleh kita takuti. Ya. Kemudian la mauta illa bi ajal. Tidak ada kematian kecuali datang dengan ajal. Jadi ditentukan ajalnya, sakaratul maut, baru kematian, baru wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah nasihat malam ini tentang dunia dan kematian. Dunia bukan perkara kecil, dia perkara besar. Jangan dikecil-kecilkan, tapi untuk kebaikan. Apa? Jadi dunia itu besar, tapi untuk kebaikan. Jangan sampai tidak mengambil bahagian dunia, keliru. Jadikan dunia itu perkara-perkara yang menyelamatkan beliau untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Imanu annama hayat dunya la'ibun wa lahun wa zinanuhu wa tafahum bainakum wa takathurun amwal wa aulad kama al-ghaib." Dunia kenikmatan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sarana untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Dunianya untuk akhiratnya lebih sempurna asli. Jangan menjadi orang-orang yang memilih dunia ditinggalkan oleh akhiratnya Allah. Ini tidak lagi sampai ketemu di kesempatan ada kitabun bersih benar pasti ada benar. وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.